Hai guys, Nadira di sini di dunia kita, Our World, My Story. Hari ini saya lagi jalan-jalan di Brooklyn, tepatnya di Bedford Avenue di Williamsburg. Dan ini tuh guys, jalan paling panjang di Brooklyn. Terus yang saya suka dari jalan ini, ada banyak banget stiker-stiker tuh guys. Ini ada stiker kucing, all cats are beautiful tulisannya. Terus ada art-art juga, dan biasanya ini banyak banget orang-orang yang promosi brand-brandnya di sini. Terus selain itu, ini dari jalanan ini udah ada banyak makanan dan banyak banget toko-toko yang lucu-lucu. Ini contohnya nih, ada yang jualan buku, terus banyak banget yang jualan baju juga guys. Kalau orang-orang biasanya bilang di sini tuh udah kayak Kemang sama kayak Jalan Braga di Bandung. Kebayang kan pasti seberapa asiknya jalanan ini. Terus ini tuh walaupun sekarang dinginnya tuh lagi min 8 ya guys nih. Bahkan saya ini tangannya merah banget. Terus hidungnya udah merah. Cuman kalau kalian lihat dari tadi masih banyak loh orang yang lalu lalang belanja-belanja di sini. Yuk ikutan terus. Guys, ini ada juga loh yang nempel ini poster acara. Nah ini tuh jadi acaranya mereka tuh jualan pop-up store, jualan vintage treasures, barang-barang vintage, barang-barang bekas. Terus kalau kalian tertarik nih bisa ambil di sini deh infonya, ada Instagram dan alamat jamnya tuh. Seru banget kan? Terus ini contoh-contoh barang-barang yang dijual di sini tuh kayak gini tuh. Ini ada yang jual topi, karena kan dingin banget ya. Terus ini pasti handmade semua. Yang jual cincin-cincin juga. Kalau misalnya kalian suka ke Bali, suka barang-barang unik, pasti suka banget deh ke jalanan di sini. Salah satu hal yang ikonik juga guys di sini itu tuh ada Joe's Pizza tuh. Kalau kalian nonton Spider-Man, pasti kalian tahu nih ini tuh toko pizza yang ada di film Spider-Man. Udah mending kita cobain aja yuk, enak nggak sih sebenarnya? Ini kayaknya ini ya, banyak artis-artis yang datang sini ya, itu ada foto-foto sama artis. This one slice of cheese pizza. $4. Okay. Iya. Nggak sabar, lapar ya kalau dingin-dingin gini. Guys, akhirnya pizzanya udah anget. Sini gede banget ya, ini udah segede muka. Tapi kalau misalnya di sini tuh kan pizza tuh ikonik banget ya makanan di New York. Dan bahkan ada yang bilang semakin deket ke New York semakin enak pizzanya, mungkin karena airnya kali ya. Ya, langsung kita cobain aja. Ini kejunya enak banget guys. Terus anget juga. Pantes ya Spider-Man. Ini sampai masuk film Spider-Man. Enak banget pizzanya. Belum pernah nih ngerasain pizza Joe's Pizza di sini, biasanya di Manhattan. Ini enak, dan bedanya nih kalau orang Brooklyn kalau makan pizza tuh gini nih caranya. Gini, terus dilipet. Ketahuan nih Mas Nara bukan orang Brooklyn. Bukan orang Brooklyn. Gak bisa langsung lipet. Jauh lebih enak banget ya. Rasa kejunya dan crispy. Enak banget sih guys. Dan ini tuh buat satu slice tuh $4 harganya. Terus biasanya kalau misalnya teman-teman saya kesini, kalau temen kesini, ngincernya tuh Joe's Pizza karena emang terkenal itu.
Dan di sini pun lokasinya tuh ada banyak, nggak di sini doang, ada yang di Times Square, ada yang di West Village juga. Jadi macam-macam. Cuman kalau yang di Times Square kan udah di tengah banget ya. Jadi rame banget, ngantrinya tuh bisa sampai muter-muter blok. Nah kalau di sini kan nggak ngantri tuh, enak kan, sepi. Jadi kita masuk, langsung nih milih pizzanya, terus bisa langsung makan. Nah dulu ceritanya tuh di Spider-Man 2 yang Spider-Man edisi pertama ya. Itu dulu Spider-Man tuh ceritanya Peter Parker kerja di toko pizza ini. Jadi dia yang deliver makanan gitu. Parker, you're late, man. Always late, huh? I'm sorry, Mr. Aziz. There was a disturbance. Disturbance, another disturbance. Always a disturbance with you. Come on. 21 minutes ago, in comes order. Hamilton, Burton, and Smith. 8 extra large deep dish pizzas. In 8 minutes, I am defaulting on Joe's 29-minute guarantee. Then, not only am I receiving no money for these pizzas, but I will lose the customer forever. Mas sayangnya di sini Peter Parker-nya nggak ada ya, jadi kita langsung aja beli makan pizza di sini. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Hari ini kita lagi sama Mas Nara di studio VOA lagi, karena Mas Nara ada banyak cerita nih habis liburan akhir tahun. Liburan akhir tahun rame banget sih, Nah. Sempat ketemu sama beberapa selebriti, juga beberapa tamu, juga ada filmmaker datang ke sini. Tapi yang menarik, beberapa bulan sebelumnya itu saya sempat ketemu sama seorang kreator. Ini orang kreatif banget yang sekarang sudah berkarir di New York, namanya John Kudos. Oh, kayaknya pernah denger deh, kayak malah pernah ketemu juga, cuman nggak sadar Pasti aja. pernah dengar, dan juga John Kudos ini sangat menarik ya, karena dia membuat berbanyak desain dia, konsep desain ide itu yang banyak dipakai dan mendapatkan klien di kota New York. Beberapa klien itu bahkan dari city ya, dari kota New York. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di subway, kadang-kadang ada desain dia sebenarnya. John gitu. Dan kemarin John itu sempat tampil di namanya Top Poster House. Ada pameran namanya Made in Japan. Itu semuanya dari Jepang ya, poster-poster Jepang, tapi yang mendesain ruangan semuanya tuh John Kudos, orang Indonesia. Mau denger nggak ceritanya nih? Oke, ini dia ceritanya. Awalnya mungkin 3-4 tahun yang lalu, sebelum Poster House sendiri buka, itu ada yang approach ke kita ya. Terus mereka bilang kita perlu interactive design buat semua media yang interaktif di museum ini. Nah, jadi akhirnya kita mulai dengan proposal, dan kita mulai pitching beberapa ide. Akhirnya ya dari sana kita bikin 4 macam interaktif di museum ini. Dan 2 project terakhir yang baru launching ini exhibition ya, buat Made in Japan dan Black Power. I'm originally from Japan, and I studied graphic designs myself, and just all these materials that they work with is something I've seen in my textbook. We're very excited, and especially Japanese poster is something that we are admiring, so it was a thrill to work with. Jadi sejak awalnya si kurator itu sudah menyiapkan seleksi poster-poster apa aja nih. Nah, untuk Made in Japan itu ada dari sejarah 100 tahun di Jepang. Jadi tugas kita itu sebagai desainer untuk melihat secara garis besar gimana sih caranya kita bisa tell the story of the history of graphic design di Jepang. Tapi juga gimana caranya supaya ada red line, the line that connects all the dots together. Proses desainnya sendiri mungkin sekitar 3-4 bulan. Tapi ada planningnya kan, kita harus briefing dulu, mendengarkan objektifnya apa, dan setelah desainnya kelar, kita harus kerjasama dengan fabrikator. Mereka tuh yang melihat plan yang kita sudah siapkan, terus mereka harus bikin temboknya gimana, ini caranya mau dicat atau mau di print, secara layout gimana gitu ya. Itu semua mungkin dari awal sampai akhir itu sekitar 8-9 bulan. Keren banget
Mas itu di Poster House. Kayak saya harus main ke sana deh. Harus buat siapapun yang mau berkunjung ke kota New York harus datang ke Poster House. Dan khusus untuk John Kudos ini memang orang sangat kreatif. Selain dia pengajar, dia juga sering diminta untuk jadi moderator untuk karya-karya film Indonesia yang diputar di Amerika. Jadi kalau ada festival film Indonesia, kemudian ada pembicaranya dan moderatornya itu selalu kayak kemarin dia yang jadi moderator pas sama Christine Hakim sama Christine Hakim ya. Pantesan kayak mukanya familiar banget. Keren banget karena dia pas banget lah untuk jadi moderator karena dia bisa meng-host acara, tahu soal film gitu, tahu produksi dan background dan juga berbahasa American English. Jadi good, bagus. Pas banget pas ya. banget. Terus kemarin kayak Mas ketemu DJ juga deh, itu gimana? Oh iya, seru juga. Jadi akhir tahun lalu ada DJ Andes. DJ Andes ini ada lulusan Berkeley. Dia itu pernah memproduksi sepulang dari Berkeley dulu pernah bikin grup namanya Solva. Tapi sekarang dia sudah berkarya, dia punya produksi sendiri dan kemarin sempat mampir ke kota New York. Ngapain aja tuh, Mas? Ngapain, mau tahu ceritanya ini dia ya. Kali ini dapat kesempatan untuk berkunjung ke New York karena napak tilas. Jadi dulu waktu zaman sekolah tuh sempat kesini kan, tinggal di sini. Dan kali ini udah nggak sendiri lagi, kali bersama keluarga, bersama anak. Ya memperkenalkan anak yang namanya dingin kan, cuaca winter jadi yang luar biasa sekali. Menyenangkan, tapi ramainya minta ampun. Di sini kayak jumlah turis termasuk kita juga banyak sekali. Dulu sempat sekolah di Berkeley, College of Music di Boston, lalu setelah selesai dari Boston pindah ke New York. Nah, di New York itu tentunya tempat yang lebih menarik karena musisinya lebih banyak, opportunity-nya lebih besar dan lebih luas. Makanya gue memutuskan untuk pindah ke sini. Di sini challenge-nya tinggi sekali. Yang namanya orang bilang, wah kalau mau main musik ya datang ke New York lah gitu ya. Disc jockey itu sebenarnya pilihan gue karena gue merasa bahwa ngeband itu susah banget. Jujur, jadi gue sangat salut sama teman-teman musisi yang punya grup band, yang bermain musik. Nah, gue memilih untuk disc jockey, DJ karena menyenangkan, karena gue memiliki kesempatan untuk perform dengan musik-musik pilihan gue. Yang pasti gue akan berkarya, gue akan merilis karya-karya musik lagi yang lebih grace dengan bintang tamu yang lebih keren lagi dan ciamik. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan who knows, siapa tahu launching di sini di New York. Seru banget, Mas. Event aja jadinya ngomong sama DJ. Jadi... Makanya mesti dengerin lagunya dia di Spotify terus. Itu Andes itu keren lagunya. Enak banget kalau dengerin, kita bisa punya musik lounge ya. Kemudian kita juga sambil agak happy lah. Jadi mood booster ya. Booster banget ya. Semoga DJ Andes bisa berkarya juga di sini. Ya mudah-mudahan, karena DJ Andes memang plan juga untuk memproduksi dan berkontribusi ya, mendapatkan distributor juga musik di New York ini. Iya, seru banget biar kita bisa begini nanti sama DJ Andes. Tapi anyway, itu dia cerita kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita, Our World, My Story. Lokasinya masih di sekitar downtown San Diego, California. Nah, ini ada satu tempat di mana kita enak banget buat menghabiskan sore. Lihat sunset. Di sisi lain taman ini juga sebenarnya merupakan pelabuhan atau dermaga sih tepatnya. Dermaga aktif bagi para nelayan. Jadi di sini nih kapal-kapal nelayan berlabuh. Well, this restaurant is the best in town. Okay. That's why we come down here. It's a 5-star restaurant, fish market. Dan di belakang saya ini juga ada satu patung yang terkenal. Ada banyak ya. Di sini ada fish market di sana. Lalu di daerah sana itu downtownnya San Diego.
Dan emang dekat ya, jalan kaki itu dekat banget ya? Benar. Oke. Terus di sini ada museum. Ini kayak USS Midway carrier. Ini carrier terlama. Oh, yang terlama? Iya, betul. Itu biasanya di kapal induk segede gini nih, ada apa aja sih? Wah, banyak ya. Mereka ada gym gitu. Terus ada restorannya, bukan restoran sih, kayak gali gitu. Itu tempat kayak kita buat makan gitu. 5.000 orang masuk ini. 5.000 orang? 5.000 orang. Di salah satu area taman ada yang menarik. Ini kita bisa lihat ada tanda pelang penghormatan kepada Bob Hope, seorang komedian, bintang TV dan juga film yang dikenal aktif menghibur para tentara. Dalam karirnya itu kira-kira sekitar 100 ya katanya ya, sekitar 100 kali pertunjukan. Ia datang langsung menemui para tentara yang sedang berjuang di tengah-tengah perjuangannya agar mereka terhibur dan bisa sedikit menghilangkan stres yang ada di medan perang. Udah semakin gelap, saatnya kita pamit. Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, sampai ketemu lagi di jalan yuk. Sekitar 30 menit dari pusat kota San Diego ada kawasan pinggir laut yang seru banget, bisa buat nongkrong, makan, banyak galeri seni juga di sini. Namanya La Jolla. Warga di La Jolla itu memang sangat mencintai seni, makanya banyak instalasi-instalasi seni di sini dan pastinya banyak galeri seni. Kita bisa lihat bahkan Contemporary Art Museum San Diego juga ada di La Jolla. Di sini juga banyak restoran yang enak banget duduk di luar menghadap ke Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita keliling kota dulu sebelum nanti akhirnya ke satu tempat favorit saya. Kita lihat dulu gimana sih perumahan di daerah sini seperti apa. Ini dia La Jolla Cove atau Teluk Kecil La Jolla. And this was just one of the places we wanted to come to see the sea lions. Okay. So what do you think so far? It's awesome that they're right here close to us because usually you just see them in the zoo. Dulunya gua ini nih jadi tempat singgahnya para bajak laut juga. Tapi sekarang yang nyantai kalau nggak singa laut, anjing laut. So I live 20 minutes away. I get to work and I get to see this view every day. It's not always this cloudy, but you know, I worked in corporate offices and I can't complain. Sampai ketemu lagi di Jalan Yuk berikutnya. Irfan Ihsan, Ronan Zakaria dari La Jolla. Bye-bye.